Selamat datang kembali di Guard Bercerita, di seri cerita menemani bekerja atau makan siang. Nah, sebelum kita mulai ceritanya yang seru banget hari ini, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan kalau bisa bagikan juga ke teman-teman, biar kita makin semangat nih berbagi kisah-kisah menarik lainnya. Oke, sebelum kita jauh melangkah, coba deh pikirin sebentar. Apa sih tugas paling mustahil yang pernah dikasih ke kamu? Mungkin disuruh ngerjain laporan setebal bantal dalam semalam, atau benerin barang elektronik padahal kamu sama sekali nggak ngerti. Itu semua belum ada apa-apanya. Soalnya, tantangan yang bakal kita bahas hari ini jauh lebih gila. Coba bayangin, kamu disuruh ngajarin keledai membaca. Beneran deh, saya aja ngajarin kucing saya buat nggak nyakar-nakar sofa, aja udah angkat tangan. Apalagi ngajarin dia baca buku filsafat. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Semuanya ini berawal dari sebuah tantangan super aneh dari Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sebuah permintaan yang jujur aja bikin semua menteri dan orang-orang paling pintar di istana langsung kicep, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi, ceritanya gini, Raja Harun al-Rasyid itu baru aja dapat kado. Tapi ini bukan kado biasa ya, bukan emas, bukan permata, tapi seekor keledai hitam yang besar dan gagah. Nah, utusan yang ngasih hadiah ini bilang, "Paduka, keledai ini istimewa. Konon katanya, dia lebih pintar dari rata-rata manusia di desa kami." Wah, dengar klaim kayak gitu, raja yang emang suka hal-hal unik langsung tertarik dong. Dan disinilah ceritanya jadi makin absurd. Raja langsung kumpulin semua penasihat dan orang pintarnya, terus ngasih tantangan. Aku mau ada yang membuktikan kecerdasan keledai ini. Siapa di antara kalian yang sanggup mengajari keledai ini membaca? Suasananya langsung hening seketika. Semua orang cuma bisa saling lirik. Mungkin dalam hati mikir, yang benar aja Raja. Ngajarin keledai baca itu kan bukan cuma susah. Itu sama aja kayak cari gara-gara. Kalau gagal, hukumannya pasti nggak main-main. Pas semua orang lagi pada takut, tiba-tiba ada satu orang yang maju. Siapa lagi coba kalau bukan Abu Nawas? Dengan super percaya diri, dia bilang, "Hamba sanggup Paduka." Tentu, Abu Nawas nggak mau rugi. Dia minta syarat, waktu 2 minggu dan uang 100 dinar emas buat, ya biaya riset lah katanya. Raja setuju, tapi ada tapinya. Kalau Abu Nawas gagal, hukumannya ngeri banget. Dia bakal dikurung di kandang keledai itu selama 1 tahun penuh. Ini sih taruhannya udah bukan cuma malu, tapi harga diri dan kebebasan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka. Gimana sih cara Abu Nawas ngelakuin hal mustahil ini? Apa dia bakal ngeja ABC ke si keledai? Oh, tentu tidak. Abu Nawas itu jeniusnya beda. Dia pakai sebuah metode yang kalau kita lihat sekarang, itu tuh dasar dari ilmu psikologi modern. Keren banget kan? Gini nih metode latihannya yang super cerdik. Langkah pertama, Abu Nawas bikin keledainya lapar berat. 3 hari nggak dikasih makan sama sekali. Kasihan, tapi ini bagian dari rencana. Terus, dia siapin buku yang super besar, dan di antara setiap halamannya, dia selipin biji-biji gandum yang wangi. Nah, karena lapar, si keledai ini kan bakal nyari makanan. Dia belajar buat membalik halaman pakai lidahnya buat ngambil gandum itu. Ini diulang terus, sampai si keledai jago banget membalik halaman. Terakhir, di 2 hari sebelum pertunjukan, bukunya dikosongin. Nggak ada gandum sama sekali. Jenius kan? Apa yang dilakuin Abu Nawas ini teman-teman, kalau di zaman sekarang itu namanya pengkondisian klasik. Atau mungkin kita lebih kenal dengan istilah taktik Pavlovian, kayak anjing Pavlov itu loh. Jadi, si keledai dikondisikan untuk menghubungkan buku dengan makanan. Setiap kali dia lihat buku, otaknya langsung mikir, wah makanan. Dan dia otomatis melakukan apa yang udah dia pelajari. Membalik halaman. Ini benar-benar nunjukin kecerdasan Abu Nawas yang melampaui zamannya. Dan tibalah hari H, hari penentuan. Seluruh isi istana kumpul, semua orang penasaran. Mereka bisik-bisik, mungkin ada yang taruhan juga. Kira-kira Abu Nawas berhasil nggak nih kalau ini? Atau, wah siap-siap aja nih Abu Nawas tinggal di kandang keledai. Suasananya pasti tegang banget. Abu Nawas dengan santai nuntun keledainya ke tengah-tengah ruangan. Di depan si keledai ditaruhlah sebuah buku super tebal. Si keledai, yang udah sengaja dibikin lapar, langsung aja nyamperin buku itu. Terus, dia dengan lihainya membalik halaman pertama pakai lidahnya. Dia lihatin sebentar, kepalanya manggut-manggut kayak lagi baca. Terus, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus dia balikin, seolah-olah lagi asyik membaca. Semua yang nonton bengong, terpukau. Sampai akhirnya, dia sampai di halaman terakhir. Nah, pas dia sadar di halaman terakhir itu nggak ada apa-apa, nggak ada 1 biji gandum pun, si keledai langsung natap raja. Terus dia meringkik sekencang-kencangnya, kayak orang lagi protes. Iya!
Suaranya itu sampai menggema ke seluruh ruangan. Pertunjukan yang benar-benar di luar dugaan. Raja yang nonton awalnya kaget, terus langsung ketawa ngakak. Dia benar-benar terhibur. Tapi rasa penasarannya muncul. Dia nanya ke Abu Nawas, "Luar biasa Abu Nawas. Tapi sebenarnya apa yang dia baca? Dan kenapa di akhir dia teriak-teriak begitu?" Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang bakal membuka semua pesan tersembunyi dari cerita ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling dalam dari cerita ini, teman-teman. Jawaban Abu Nawas itu bukan cuma jawaban cerdik buat nyelamatin lehernya, tapi ini sebuah sindiran, sebuah cermin yang relevan banget buat kita, terutama di zaman sekarang yang serba digital ini. Sambil tersenyum, Abu Nawas menjawab pertanyaan raja. Ampun Paduka, keledai itu marah karena setelah dia membaca seluruh isi buku, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibacanya. Jawabannya simple, tapi maknanya dalam banget. Ini kayak tamparan keras buat siapapun yang merasa sudah membaca, padahal sebenarnya cuma sekedar melihat tulisan. Jadi, kalau kita bedah nih ya, ada dua jenis membaca yang disindir di sini. Pertama, membaca ala keledai. Tujuannya apa? Cuma buat ngisi perut, cari gandum, atau kepuasan sesaat. Caranya gimana? Cuma membalik-balik halaman. Hasilnya, teriakan frustrasi karena yang dicari nggak ketemu. Nah, beda banget sama membaca ala seorang sarjana. Tujuannya buat mengisi pikiran dengan ilmu. Caranya dengan memahami konsep. Dan hasilnya adalah kebijaksanaan. Jadi jelas banget ya, keledai di cerita ini tuh cuma sebuah metafora. Sebuah perumpamaan untuk kita semua yang kadang-kadang menelan informasi. Entah itu berita, artikel, postingan di media sosial, tanpa benar-benar memahaminya. Kita cuma nge-scroll, cuma membalik halaman digital. Tapi maknanya nggak kita serap. Dan ini dia bagian yang paling jelepnya. Sindiran Abu Nawas ratusan tahun lalu itu kayak jadi kenyataan di zaman kita sekarang. Coba deh, seberapa sering kita lihat fenomena ini? Orang cuma baca judul berita yang provokatif, terus tanpa baca isinya langsung marah-marah di kolom komentar. Atau yang lebih parah, langsung main share aja, menyebarkan sesuatu yang mungkin salah cuma karena emosinya kepancing. Inilah yang namanya membaca seperti keledai versi modern. Kita nggak lagi cari ilmu buat mengisi pikiran, tapi kita cari gandum buat memuaskan emosi kita. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Setiap hari kita kan berenang di lautan informasi ya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar membaca dengan pikiran kita, dengan niat untuk memahami dan belajar, atau kita cuma membaca dengan perut kita? Cuma nyari validasi, nyari pembenaran, terus meringkik kesal saat nggak dapat apa yang kita mau. Jadi pelajaran dari Abu Nawas dan keledainya ini benar-benar abadi ya. Di tengah derasnya arus informasi, ayo kita pastikan, kita bukan cuma jadi pembalik halaman, entah itu halaman buku beneran atau halaman digital. Mari kita coba untuk selalu menyerap maknanya, memahami konteksnya, dan jadi pembaca yang lebih bijaksana. Terima kasih sudah menemani. Jangan lupa mendengarkan cerita lain di Guard Bercerita. Selamat melanjutkan aktivitas.